Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat pagi, Bu Eva. Bagaimana kabarnya nih, Bu? Pagi, Bu Widi. Alhamdulillah. Sehat selalu, Bu Widi. Dengar-dengar ini Ibu Eva mau melakukan coaching ya, Bu Eva, nggih? Iya, Bu. Saya nanti akan melakukan coaching sama Bu Sinta. Oke, Bu, bagaimana persiapannya? Sudah berapa persen kira-kira? Ini saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan berbobot, Bu, untuk ke Bu Sinta. Itu kemudian saya menyiapkan nanti kondisi saya yang nyaman agar nanti Bu Sinta, waktu coaching dengan Bu Sinta nanti bisa terjalin dengan berjalan dengan sempurna gitu, Bu. Baik, Bu Eva, saya nanti ada beberapa pertanyaan. Jadi, pertama-tama hari ini saya akan mendiskusikan rubrik penilaiannya terlebih dahulu. Baik, untuk Bu Eva sebagai seorang coach dan nanti juga akan saya amati bagaimana nilai sesuai rubrik penilaian ini. Jadi, saya juga mengamati coach dan coachnya juga. Nah, yang pertama tadi kan sudah disampaikan. Mengenai alur tirtanya. Jadi nanti rubrik penilaiannya apakah sesuai dengan alur tirta, lalu yang kedua mengajukan pertanyaan berbobot pada coach, bagaimana coach tersebut merespon pertanyaan dari coachnya. Tapi Bu Eva jangan lupa nih ya, nanti disesuaikan dengan kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Iya, Baik, Bu. ini ada beberapa pertanyaan dari saya. Apakah Bu Eva sudah siap untuk menjawab di kegiatan praobservasi ini? Iya, Bu. Siap, Bu. Baiklah. Untuk yang pertama, potensi apa yang telah dikembangkan oleh Bu Eva dalam coaching nanti? Yang pertama itu saya akan hadir sepenuhnya di situ, Bu, ketika waktu coaching. Kemudian jadi pendengar aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coach saya, Bu. Baik, yang selanjutnya nih pertanyaan kedua. Kompetensi mana nih yang akan Ibu kembangkan saat diobservasi? Yang saya ini nanti kompetensi yang spesifik yang saya terapkan pada saat coaching yaitu mendengar aktif, Bu, dan memberikan pertanyaan berbobot juga itu, Bu. Oke, baiklah Bu Eva. Selanjutnya untuk pertanyaan terakhir nih dalam praobservasi ini adalah indikator yang bagaimana yang diinginkan Ibu Eva pada coaching nantinya. Saya berharap nanti saat coaching itu si coaching itu menemukan solusi sendiri dengan langkah-langkah penyelesaian masalahnya sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh si coaching itu, Bu. Baik, sudah luar biasa nih ya persiapannya juga udah cukup matang. Bu Eva, demikian dulu ya praobservasi kali ini. Iya, Jadi Bu. saya akhiri terlebih dahulu. Terima kasih atas waktunya juga dan mohon maaf saya juga Ya, bisa mengadakan praobservasi ini melalui daring, belum bisa bertemu offline dan luring. Terima ya, kasih maaf Bu juga, Eva. Bu, kalau di sini kondisinya rame. Maaf ya, Bu. Sami-sami Bu Eva. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Eva. Bu Eva, hari ini panjenengan akan melakukan coaching. Nah, apa saja yang akan panjenengan persiapkan dan yang sudah dipersiapkan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Widi, ini nanti saya akan melaksanakan coaching dengan Bu Sinta. Sebelum melaksanakan coaching, saya mempersiapkan alur tirta, Bu, dengan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk Bu Sinta nantinya, Bu. Oke, baik. Untuk mempersingkat waktu, silahkan waktu dan tempat saya berikan pada Bu Eva. Terima kasih, Bu Sinta. Ya, terima kasih Bu Widi. Ya,
sayang. Waalaikumsalam, alhamdulillah baik Bu Eva. Kalau kabar anaknya Bu Sinta di kelas bagaimana Bu keadaannya? Alhamdulillah anak-anak sih kondisi sehat. Alhamdulillah ya Bu. Oh iya, tadi Bu Sinta menghubungi saya ada apa sih Bu? Saya. Iya Bu Eva, maaf mengganggu sebelumnya. Ini permasalahannya di kelas saya Bu. Saya ini kurang nyaman Bu karena perilaku murid saya yang bernama Dirga itu loh Bu. Saya melihat perilakunya si Dirga itu menurut saya kurang bisa merespon pembelajaran, sulit diarahkan dalam belajar, dan perilakunya hanya menuruti kemauannya sendiri itu Bu, yang bermain tanpa mengerti batasan waktu untuk dapat menyelesaikan pembelajaran dan aktivitas selanjutnya. Kemudian Dirga juga kurang merespon pembelajaran bersama teman-temannya, tampaknya sangat egois sekali Bu dan kurang menghargai teman-temannya, sehingga hal tersebutlah yang menjadi salah satu penyebab hilangnya konsentrasi belajar temannya saat pembelajaran Bu. Begitu ya ceritanya tentang perilaku anak-anak di kelas berarti ya. Terus apa yang Bu Sinta harapkan nantinya dari percakapan ini ya Bu? Iya Bu Eva, saya sih berharap setelah percakapan kita nanti saya punya solusi untuk perilaku si Dirga itu loh Bu, seperti itu, yang sebelumnya kurang baik nanti akhirnya bisa menjadi lebih baik begitu Bu. Nah kalau begitu dengan perilaku anak-anak tersebut, Bu, bagaimana sih perilaku anak yang baik di kelas menurut Bu Sinta harusnya bagaimana? Iya, kalau menurut saya sih Bu, anak-anak yang berperilaku baik itu diantaranya sopan, pembicaraannya santun, kemudian bisa merespon apa yang ibu guru jelaskan atau disampaikan gurunya seputar pembelajaran di kelas, kemudian bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, bertanggung jawab dalam pembelajaran, sehingga dalam belajar nantinya dapat mematuhi kesepakatan atau keyakinan kelas kita gitu Bu. Oke, kalau begitu pada kenyataan yang Bu Sinta alami saat ini, yang digambarkan oleh Bu Sinta itu angka 1 sampai 10, berarti Bu Sinta berada di posisi mana Bu? Iya, kalau menurut saya si Dirga itu masih di posisi angka 5 Bu. Iya ya. Menurut Bu Sinta, mengapa Bu Sinta menggambarkan Ananda Dirga ini masih di posisi 5 Bu? Begini Bu, karena menurut saya sih ada beberapa alasan ya Bu ya. Di antaranya di sini dia kurang merespon arahan dari guru, kemudian kurangnya kesiapan dalam belajar, terutama ini bersama teman-temannya dulu Bu. Kemudian egois, sikapnya pun selalu ingin menang sendiri, kemauannya yang keras dan selalu ingin dituruti, tidak mengerti atau belum memahami antara waktu bermain dan belajar. Terkadang juga kurang sopan dan kurang menghargai temannya karena masih belum bisa membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk begitu Bu. Oh seperti itu. Gini ya Bu Sinta, apakah ada hal lain lah yang menyebabkan si Dirga itu berperilaku seperti itu menurut Bu Sinta? Apakah ada? Iya, menurut saya itu kemungkinan besarnya ya Bu, si Dirga ini berperilaku seperti itu mungkin kurang bisa diarahkan oleh guru dan merespon guru, lebih egois pada kemauannya sendiri gitu Bu. Kemudian mungkin dia ya tadi merasa dirinya paling baik dan paling benar gitu Bu. Yang bertanggung jawab pada Ananda Dirga ini kalau di rumah siapa Bu biasanya? Ini kebetulan mamanya kan kerja, ayahnya kerja, dan dia tinggalnya itu hanya sama mbahnya Bu. Gitu. Baik Bu, kira-kira selama ini apakah ada upaya dari Bu Sinta untuk menyelesaikan masalah ini Ibu? Ada sih Bu, sebenarnya upaya yang sudah saya lakukan itu melakukan pendekatan, kemudian berkomunikasi dengan orang tua Dirga meskipun tidak bertemu langsung ya Bu ya. Kita sering chat WA, telepon dan lain sebagainya. Nah kemudian
saya juga sudah menceritakan hal tersebut kepada orang tuanya dan masih belum terlaksana sepenuhnya sih Bu, karena kan orang tuanya tidak tinggal bersama si Dirga, Dirganya tinggal sama mbahnya. Jadi hanya pas waktu Dirga masuk sekolah, kemudian karena saat ini kedua orang tua kandungnya itu berada di luar kota untuk bekerja, karena juga untuk memperbaiki ekonomi keluarga, kami juga mengalami kesulitan berkomunikasi juga sih Bu, karena cuma bisa telepon dan WA saja. Kemudian keluarga mbahnya di sini sangat memahami perilaku Dirga, memang seperti itu ternyata di rumah, yang sulit diarahkan juga gitu Bu. Terus apakah ada sesuatu yang upaya lain yang pernah Bu Sinta lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Barangkali sudah pernah dulu bagaimana gitu. Beberapa waktu yang lalu sih, itu kira-kira 3 bulan setelah Tanah Jalan Baru ya Bu ya, sekitar 3 bulan ke depan si Dirga ini masih ketika sekolah masih diantar ayah sama ibunya. Apakah ada sesuatu upaya lah dari ibu yang pernah Ibu Sinta lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Ya pernah sih Bu, dulu itu ketika awal pelajaran sekitar 3 bulan ke depan itu dia diantar sama orang tuanya, mungkin pas orang tuanya libur bekerja mungkin ya. Kemudian saya perhatikan sudah tampak sulit merespon arahan guru sih memang Bu, dari awal dia pindah ke kelas yang baru ini. Kemudian dikarenakan faktor ekonomi keluarga sehingga orang tuanya kan harus kembali bekerja gitu Bu. Kemudian dikarenakan mbahnya ini juga kondisinya seperti itu, saya rasa tidak sampai hati untuk menceritakan kepada mbahnya masalah si Dirga di kelas itu sedetail itu tuh tidak mungkin saya rasa Bu. Dan ini harus kita lakukan bekerja sama dengan orang tuanya begitu Bu. Oh, ya. Kalau melihat dari kondisi seperti itu, kira-kira rencana yang Bu Sinta lakukan selanjutnya bagaimana? Iya, ini langkah awalnya mungkin saya berusaha untuk membicarakan dengan orang tuanya. Kemudian saya akan memberikan perhatian lebih, kemudian melakukan pendekatan dengan si Dirga, kemudian juga memberikan pembelajaran yang menyenangkan serta bervariasi agar menarik perhatiannya si Dirga, sehingga dia mendapatkan stimulus untuk memperhatikan apa yang saya sampaikan. Tentunya saya juga akan meminta izin terlebih dahulu kepada Ibu Kepala Sekolah Bu. Ide yang bagus itu Bu. Apakah ada rencana lainnya yang akan akan Ibu ambil? Pastinya, iya pastinya ada sih Bu. Di sini saya juga akan berkolaborasi dengan rekan sejawat agar dapat menambah inspirasi dan inovasi berbagi pembelajaran yang menyenangkan agar semakin bervariatif begitu Bu. Saya juga berharap si Dirga nantinya menjadi anak yang lebih baik lagi, tentunya dalam sikap dan perilakunya, lebih dapat terarah, lebih bisa merespon pembelajaran yang saya berikan dengan baik begitu Bu. Dan sesama teman juga saling menyayangi, bisa bekerja sama, saling menghargai. Kemudian dia juga bisa membagi waktu antara belajar dan bermain, serta dapat membedakan perbuatan yang baik dan buruk begitu Bu. Baik, itu rencana yang bagus sekali Bu Sinta. Semoga rencana Bu Sinta yang ingin terapkan dalam menyelesaikan masalah ini, khususnya pada kasusnya Ananda Dirga ini, Bu Sinta bisa berjalan dengan baik. Dan sekarang target yang rencana Ibu lakukan ini kapan Ibu dilakukan? Iya. Ini saya sih ingin memberikan Dirga pembelajaran yang menyenangkan dan bervariasi itu secepatnya Bu. Mungkin besok setelah mendapatkan persetujuan dari Ibu Kepala Sekolah, saya akan segera menyiapkan pembelajarannya, membuat media pembelajaran yang menarik, tentunya yang diminati oleh si Dirga, sehingga di sini sebagai upaya saya menerapkan pemetaan murid terlebih dahulu. Jadi saya juga akan melakukan asesmen diagnostik dan lain sebagainya begitu Bu. Baiklah Bu, kalau rencana progres anaknya nanti bisa diberlakukan baik sesuai dengan yang diharapkan oleh Bu Sinta tadi, kira-kira berapa lama ya?
Iya. Mungkin nanti saya jalankan progresnya sampai akhir semester 2 ini, Bu. Strategi yang saya sampaikan tadi juga saya laksanakan secara konsisten dan berkelanjutan sampai akhir semester 2 ini, Bu. Terus saya tahu kalau ada progres ya, hasilnya nantinya bagaimana ya? Iya, selama pembelajaran yang saya berikan, nanti sekaligus saya juga mencatat perkembangannya setiap hari sebagai bahan penilaian perkembangan dari Dirga itu dan bahan evaluasi keberhasilan strategi yang saya terapkan tersebut, Bu. Apakah si Dirga itu sudah dapat berubah dan berkembang secara maksimal atau masih belum? Kemudian maksud saya sih seperti itu, Bu. Oh, ternyata langkah-langkah dan rencana Bu Sinta itu baik sekali. Jadi semoga nanti untuk melakukannya itu lancar ya, Bu. Ya, Bu, semoga saja Iya. nanti apa yang akan saya upayakan bisa berjalan dengan baik. Iya. Terima kasih atas waktunya, Bu Eva ya. Sama-sama, Bu. Ya, Semoga punya saya. berhasil, Iya, Bu. terima kasih. Akhirnya saya sudah mendapatkan solusi, Bu. Iya. Terima kasih banyak. Mari, Bu. Iya. Baik, Ibu Eva tadi sudah melakukan coaching dengan baik dengan Ibu Sinta. Harapannya nanti ke depannya dari coaching ini akan memberikan praktik baik kepada rekan sejawat ataupun kepada muridnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu Eva. Terima kasih Bu Widi atas waktunya. Alhamdulillah, coaching hari ini sepertinya tadi lancar ya Bu Eva, sesuai pengamatan saya tadi. Alhamdulillah Bu, lancar. Tadi sudah sesuai dengan alur ceritanya Bu. Baik, sebentar saya lihat di pengamatan saya dulu. Nih, Iya, Bu. indikator ketercapaian yang telah saya tanyakan saat praobservasi ini sudah dilaksanakan semua oleh Bu Eva. Namun, ada beberapa pertanyaan lagi ya Bu Eva. Apa saja Iya, yang Bu. dilakukan terkait indikator tersebut ya Bu Eva? Saya ingin itu meningkatkan keterampilan saya dalam membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot, Bu, untuk menggali potensi Koci dalam menemukan solusi-solusi untuk masalahnya sendiri, Bu. Baik, Bu Eva, menurut saya coaching tadi setelah saya amati dan saya juga sebagai observer nih sudah sangat bagus sekali dan luar biasa, sesuai alur ceritanya sudah muncul, lalu mengidentifikasi coach melalui pertanyaan yang berbobot juga. Nah, coachnya ini juga sepertinya sudah menemukan solusinya seperti apa. Nah, coaching ini sudah menerapkan prinsip coaching juga. Jadi, saya ucapkan selamat ya, Ibu. Bu Eva telah menerapkan prinsip-prinsipnya dari yang telah dilakukan. Apa yang saya sarankan di praobservasi sudah dilaksanakan dan sekarang sudah di pasca observasi. Tapi untuk kali ini ada pertanyaan satu lagi yang paling terakhir. Kompetensi apa ya, Bu, yang ingin dikembangkan lagi setelah adanya coaching ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu ini, Bu, keterampilan. Saya belum bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, mungkin yang lebih spesifik lagi agar menggali sepenuhnya potensi pada diri coachingnya itu. Oke, baik. Baik Bu Eva, terima kasih atas waktunya. Semoga Bu Eva sukses selalu dan bisa menerapkan coaching ini dengan rekan-rekan sejawatnya ya. Saya akhiri dulu ya Bu Eva. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Eva, selamat pagi. Warahmatullahi wabarakatuh.